حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك fiikum. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan bacaan terhadap 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Seperti biasanya, setorkan terlebih dahulu. Yang sudah hafal dua-duanya, setorkan dua-duanya. Yang hafal cuma satu, setorkan setelahnya nanti, barakallahu fiik. Jadi kalau anak bilang man hafidhal haditsain falyaqra, nah itu berarti artinya barang siapa yang menghafal dua hadis maka hendaknya dia baca. Antum langsung baca serentak. Tapi nanti kalau misalkan anak setelah itu bilang man hafidhal hadits falyaqra satu hadis, itu nanti baca langsung, gitu ya. Nah, hadisnya kemarin seputar apa? Sederhana di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan suatu ibadah. Semuanya dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah taala semampu kalian. Dan juga perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian kerjakan semampu kalian. Kemudian juga hadis seputar apa kemarin? Menjaga amalan-amalan. Maksudnya adalah menjaga keistiqomahannya, continue dalam suatu amalan. Walaupun sedikit tidak masalah, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Aisyah ummul mukminin muttafaqun alaih, ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah amalan yang pelakunya itu continue, berkesinambungan walaupun sedikit amalannya. Man hafidhal haditsain falyaqra. Tafadhal. Na'am, la takum misla fulan. Kana taqumul lail. A'anakumullah fataraka qiyamal lail. Man hafidhal hadis falyaqra hadis. Fadhal. Yang hafal satu hadis baca. Ya, na'am. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya, ya Abdullah. La takun
Kana yakumu. Mau? Na'am barakallahu fika anakumullah. Jadi kalau hafalannya agak lambat, agak sulit itu diulang-ulang terus ya. Sedikit enggak masalah, pendek enggak masalah dihafalkan. Karena sudah kita lewati berkali-kali suatu kaidah al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini sedikit, besok yang semisalnya. Lama-lama kan banyak. Nah, dikondisikan, diulang-ulang terus. Kita lanjutkan barakallahu fik. Qala al-mu'allif wastabahullah babun fil amri bil muhafadzah 'ala sunnah wa adabiha. Masyaallah. Bab perintah untuk menjaga as-sunnah dan adab-adabnya. Jadi maksudnya menjaga di sini adalah apa? Continue istiqomah di atas Al-Qur'an sunnah. Yang berat itu istiqomahnya. Bukan pengakuannya. Orang mengaku bisa saja. Sekali dua kali bisa, tapi istiqomahnya itu berat. Nah, makanya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Bukan sekedar rabbunallah, Rabb kami Allah, istiqomahnya ini. Paham ya? Jadi istiqomah di atas sunnah alamatul khair. Alamatul khair, tanda seseorang di atas kebaikan. Karena as-sunnah sampai-sampai dipermisalkan bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Diungkapkan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Apa kata beliau? As-sunnah safinatu Nuhin. Man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa. Sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah tersebut, nah maka apa? Maka akan selamat. Dan barang siapa yang dia menyelisih as-sunnah, berpaling dari sunnah, sungguh dia tenggelam. Kemudian juga berkata Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahlih, kata beliau apa? Man arada najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin bahagia, ingin selamat, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan apa? Sunnah, dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu ucapan beliau, inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaih, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahmatullahi alaih, dinukilkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Nah, barakallahu fiik, apa ungkapan beliau? At-tamassuku bi sunnatin najah. At-tamassuku bi sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keselamatan. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih di dalam Ha'iyah, beliau mengawali dengan pantun yang sangat indah dan bagus. Apa kata beliau? Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu, kata beliau. Nah, bagus sekali pantunnya itu ya. Siapa tadi yang menukilkan? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Ha'iyah. Sudah kita selesaikan pembahasannya dulu ya. Di awal permulaan kita beliau mengatakan tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Dan kamu jangan menjadi pelaku bid'ah. Semoga engkau beruntung. Wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati. Dan beragamalah engkau dengan Al-Qur'an dan sunnah allati. Na'am barakallahu fiik, atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW, niscaya kalian akan apa? Niscaya engkau akan tanju wa tarbahu, selamat dan beruntung. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Berpegang teguh dengan sunnah kunci keselamatan dunia dan juga akhirat. Paham ya? Karena Al-Qur'an dan sunnah pedomannya para salaf,
pedomannya para salafun saleh, para sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Orang kalau meniti jejaknya para salafun saleh qaulan wa amalan wa i'tiqadan selamat insyaallah taala. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih, dinukilkan dalam kitab Fathul Bari, apa kata beliau? Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhi metode atau perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Makanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah itu sangat ditekankan. Paham ya? Karena Al-Qur'an dan Sunnah dua-duanya adalah petunjuk. Kalau orang berpegang teguh dengan petunjuk dijamin selamat. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Masya Allah. Al-Quran was-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman siapa? Berdasarkan pemahaman para salafun saleh, pemahaman para sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Bukan pemahaman per individu, bukan pemahaman hawa nafsu, bukan pemahaman logika, bukan pemahaman barakallahu fikum otodidak. Paham ya? Tapi pemahaman para salafun saleh. Bagaimana kita memahaminya? Bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafun saleh? Dengan mengkaji kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mendengarkan nasihat, taujihah, arahan, bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka itu adalah pewaris para nabi. Paham ya? Nah, karena Nabi dan Rasul tidak mewariskan harta, la emas wala perak. Yang mereka wariskan apa? Al-ilm. Innama warasul ilm. Nah, tapi mereka mewariskan apa? Al-ilm. Man akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Jalan menuju as-sunnah harus kita tempuh, barakallahu fiik. Caranya bagaimana biar istiqamah dan continue di atas sunnah? Jauhi majelisnya ahli bidah, jauhi majelisnya orang hizbiyin, jauhi majelisnya orang-orang barakallahu fiik sesat, orang-orang al-dalal, jauhi. Berkata Imam Syatibi rahmatullahi alaihi, Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, beliau mengatakan al-bu'du an majalis ahli bidah huwa at-tariqu ila sunnah. Al-bu'du an majalis ahli bidah huwa at-tariqu ila sunnah, kata beliau. Menjauhkan diri dari majelisnya ahli bidah itu adalah jalan menuju as-sunnah. Antum ingin selamat, ingin istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, jauhi majelisnya ahli bidah. Paham ya? Dalam semua aspek ilmu, paham ya? Dalam semua aspek kehidupan, ilmu dasar, ilmu alat, jangan pernah mencari ilmu dari apa? Dari kalangan hizbin. Hatta walaupun ilmu alat, ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf, mustalah, usul, carilah dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena ilmu ini enggak sembarangan. Ilmu ini adalah agama. Sebagaimana perkataan siapa? Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahmatullahi alaih, dinukilkan dalam muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan pernah keliru, jangan pernah salah alamat. Kalau kita mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari orang yang kita salah alamat, berbahaya. Karena ilmu, barakallahu fiik, yang mengajarkan ilmu, terkadang orang yang mengambilnya sangat berpengaruh. Maksudnya bagaimana? Guru dengan murid itu sangat berpengaruh sekali. Kalau gurunya hanya mengajarkan saja, tidak mengamalkannya, tidak istiqamah di atas Al-Quran Sunnah, ini haram, ternyata dia melanggar. Ini tidak boleh, ternyata dia melanggar. Niscaya apa? Tidak jauh beda murid dan santrinya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Antum saksikan para dai yang mereka mengatakan sunni salafi, mereka berdakwah dengan apa? Dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, berdakwah dengan tasawulat, minta-minta mengemis, sampai digelari pengemis berjubah, barakallahu fikum, tasawul, jam'iyat, muassasat, berdakwah dengan televisi, berdakwah dengan YouTube, berdakwah dengan video gambar makhluk bernyawa. Bayangkan, mereka ketika mendakwahkan haram gambar makhluk bernyawa, tapi prakteknya, barakallahu fik, nihil, kosong prakteknya. Allahul musta'an. Makanya muridnya pun enggak jauh beda.
akan membolehkan dengan alasan macam-macam, ini kan sama dan cermin dan macam-macam. Lihat ini barakallahu fiik. Muhafadzah 'ala sunnah. Itu menjaga keistiqomahan di atas sunnah dan adab-adabnya. Inilah jalan keselamatan. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, beliau ketika ditanya oleh salah seorang, "Ya Abu Abdullah, bagaimana wahai Abu Abdullah orang yang meninggal di atas Islam was sunnah?" Apa kata beliau? "Man mata 'alal Islam was sunnah, mata 'alal khairi kullih." Masyaallah. Orang yang mati meninggal di atas Islam sunnah, maka dia meninggal di atas seluruh kebaikan. Bayangkan, itulah yang kita cari barakallahu fiik. Meninggal di atas Islam sunnah, bukan meninggal di atas kekayaan, harta yang menimpa, bukan, tapi meninggal di atas keistiqomahan, meninggal di atas keistiqomahan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif asbahullah 'an Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir sahabiyun jalil, kunyahnya Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Ani Nu'man bin Bashir Abu Abdullah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dihafalkan ya kunyah-kunyahnya biar nanti kalau tanya bisa, karena kadang muncul kadang tidak. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Abu Abdullah, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Masyaallah, anjuran motivasi yang sangat luar biasa. Dari hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Bayangkan, lurus safnya. Jadi meluruskan saf termasuk perintah. Ya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, la tusawwunna sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Paham ya? Nah, makanya hadis seputar apa? Meluruskan saf banyak sekali. Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, luruskan saf-saf kalian, rapatkan, jangan kalian berselisih. Niscaya akan berselisih hati-hati kalian. Al-ka'bul ka'bul mankibul mankib, pundak dengan pundak, mata kaki dan mata kaki. La tad'u furujatil syaitan, kalian jangan meninggalkan celah-celah setan. Jadi kalau antum renggang, enggak rapat, itu berarti meninggalkan apa? Celah-celah setan di situ. Paham ya? Nah, seperti itu. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, luruskan saf-saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat. Jadi saf itu lurus, rapat. Lurus dan rapat. Tidak mengharuskan mata kaki nempel dengan mata kaki, itu enggak harus. Yang penting sejajar. Karena kadang-kadang mata kaki orang dengan yang satunya beda. Dalam artian tuh kadang kakinya memang ada yang memang bengkok, atau ada yang saudaranya mungkin ada yang panjang dan pendek, sehingga kalau dipepetkan sulit. Intinya sejajar saja. Paham ya? Enggak harus nempel, ini enggak harus. Tapi kalau bisa ya enggak masalah. Intinya al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Pundak dan pundak, mata kaki dan mata kaki. Rapatkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jangan dibikin apa? Celah untuk setan. La tad'u furujatin lisyaitan. Kalian jangan meninggalkan furujat. Itu celah-celah, lubang-lubang setan. Paham ya? Untuk setan jangan ada lubang di situ. Kita lihat, aula yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau sungguh Allah Taala akan memalingkan, nah barakallahu fiik, membikin berselisih apanya? Sungguh Allah Taala akan membikin berselisih antara hati-hati kalian. Wujuh ini adalah qulub, hati-hati kalian. Walaupun wajah-wajah kalian maksudnya adalah hati-hati kalian. Faham ya? Nah, jadi kalau sudah di saf diatur sulit, ngayal, itu biasanya bikin gaduh di situ. Paham ya? Ribut. Makanya ada riwayat yang lain apa? Iyyakum wa haysyatil aswaq wa haysyatil aswaq. Paham ya? Iyyakum wa haysyatil aswaq, artinya hati-hati kalian, hindari kegaduhan, keributan seperti di pasar. Paham ya? Jadi kalau dari datang imam, dirapikan safnya, tenang. Paham ya? Tenang, biar nanti tahu mana yang belum lurus safnya. Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Al-ka'ab bil ka'ab al-mankib bil mankib, la tad'u furujatin lisyaitan. Istawu, seperti itu. Kalau belum sempurna saf pertama, atimus safal awal fal awal. Sempurnakan saf yang pertama, kemudian yang berikutnya. Sempurnakan. Nah, karena jangan sampai ada pintu celah setan ada di situ gitu loh ya. Makanya para ulama sampai menyebutkan kalau ada anak kecil ingin masuk saf, upayakan dia dikasih wudhu terlebih dahulu. Dalam artian biar nanti tidak memutus saf. Semuanya suci semua gitu ya. Atau taruh paling pinggir gitu kalau anak kecil. Paham ya? Tapi kalau anak kecil yang
Nah, barakallahu fik dalam kondisi belum dikasih wudu, kemudian tidak bersuci, kalau ditaruh di tengah-tengah shaf atau di sela-sela shaf khawatir memutuskan shaf yang satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami ya? Ditaruh paling pinggir atau dikasih wudu terlebih dahulu. Nah, barakallahu fik. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Inilah yang namanya meluruskan shaf. Kenapa tujuannya? Agar mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Kadang-kala mereka shafnya kan renggang, tidak rapat. Bahkan kemarin ketika corona, COVID-19 waktu itu, awal-awal corona itu, antum tahu sendiri, jaraknya bukan setengah meter, 1 meter, bahkan 2 meter ada itu. Paham ya? Mungkin pernah jumpa itu ya di kampung-kampung itu ya. Masjid ditutup, ada yang buka tapi shafnya apa? Berjarak. Paham ya? Jadi sampai bludak keluar ternyata shafnya itu karena berjarak tadi itu. Allah musta'an. Alasannya apa? Takut terkena apa? Virus COVID-19. Allah musta'an. Alhamdulillah kita dikasih kenikmatan dan kesehatan sejak dulu awal corona ya. Yang ada di sini sampai sekarang, ada nggak corona di sini? Nggak ada kan? Nah, barakallahu fiik, alhamdulillah ya, nggak ada yang kena corona wala COVID-19 karena kita nggak pernah periksa. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, kalau keperiksa mungkin ODP, OTG, orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan atau pemantauan itu. Tapi kalau nggak periksa, alhamdulillah. Batu-batu dikit minumlah sekoteng. Jahe sekoteng itu, minum yang lainnya, sembuh. Alhamdulillah. Coba kalau periksa khusus, Mas. Oh, ini OTG ini. Oh, ini ODP ini, macam-macam. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Mengamalkan as-sunnah adalah sumber keselamatan dunia dan akhirat. Berikutnya, An Abis ibn Rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu, syahidnya an Umar ini ya, radhiyallahu anhu, annahu jaa'a ila al-Hajar Aswad, bahwasanya beliau datang menuju ke Hajar Aswad. Hajar Aswad ini batu hitam. Yang ada di mana? Yang ada di Ka'bah, Baitul Haram. Faqabbalahu, kemudian Umar menciumnya, faqal, seraya beliau berkata, inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Perhatikan ini artinya ya. Jadi Umar Khattab suatu ketika datang menuju Hajar Aswad, kemudian beliau menciumnya, seraya berkata, sesungguhnya aku tahu bahwasanya kamu itu batu, annaka hajarun, kamu itu batu, la tadurru wa la tanfa', kamu tidak membahayakan dan tidak pula memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk, masyaallah. Kalaulah seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Bayangkan. Paham ya? Muttafaqun alaih. Kenapa kok demikian? Umar Khattab radhiyallahu anhu kok membandingkan seperti itu? Karena beliau ini ingin mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Batu ya, sekedar batu. Kenapa beliau menciumnya? Karena Rasulullah juga menciumnya. Paham ya? Hajar Aswad tersebut. Nah, barakallahu fiik, sudah kita lewati kisahnya dulu ya. Bahwa Hajar Aswad pernah dicuri oleh apa? Kelompok Qaramithah. Nah, barakallahu fiik, sampai bertahun-tahun ini ya. Kurang lebih berapa tahun kemarin namanya? Berapa tahun orang dicuri sama Qaramithah kemarin? Ingat ya yang kita lewati kemarin? Berapa? 6 tahun. Siapa yang kemudian nulis faedah kemarin? Kurang lebih berapa tahun? 20 apa? 22 tahun ya, kurang lebihnya ya. Dicuri oleh kelompok Qaramithah. Kelompok Qaramithah itu waktu itu pusatnya di mana, Abdurrahman? Mesir. Bayangkan tuh. Nah, barakallahu fiik, Al-Qurmuti yang ini ya. Nah, nisbahnya Qurmuti. Nah itu. Kemudian kemudian dinegosiasi atau bagaimana caranya, diancam atau dikasih ultimatum, akhirnya dikembalikan dalam kondisi sudah retak. Jadi Hajar Aswad sudah enggak utuh lagi. Nah, barakallahu fiik, Allahu musta'an. Syahidnya di sini barakallahu fiik, perbuatan Umar Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad. Coba bayangkan, batu. Tapi kenapa beliau mencium? Karena Rasulullah SAW mencontohkan itu loh. Rasulullah SAW mencium batu tersebut. Makanya beliau mengatakan, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Bayangkan. Sehingga Umar Khattab radhiyallahu anhu mencium batu Hajar Aswad tersebut karena apa? Karena Rasulullah SAW juga menciumnya. Syahidnya di sini barakallahu fiik, betapa kuatnya Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam berpegang teguh dengan as-sunnah. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kenapa kita harus senantiasa kuat di dalam memegang Al-Qur'an sunnah ini? Karena sekarang ini kita berada di akhir zaman yang penuh dengan apa? Fitnah, penuh dengan huru-hara,
penuh dengan syubhat dan syahwat, ya. Nah, barakallahu fiik, sehingga perlu apa? Yang namanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah sebagai benteng tameng menghadapi apa? Syubhat dari ahlu bid'ah wad dhalal, syubhat dari pengikut hawa nafsu. Kalau tidak punya pegangan. Nah, kalau kita goncang dalam berpegang teguh dengan as-sunnah, berbahaya. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri. Akan datang suatu zaman orang yang berpegang teguh di atas agamanya di hadapan manusia yang sangat banyak tadi itu bagaikan orang yang menggenggam bara api, panasnya luar biasa. Nah, disitulah ujian. Sekarang antum dan kita berada di akhir zaman dengan maraknya berkembangnya teknologi yang canggih, fitnah di mana-mana. Kalau kita nggak kuat, udah. Paham ya? Wal'iyadzubillah, semoga kita dikasih kekokohan ya. Di luar sana banyak para da'i ilallah yang semula istiqomah, muridnya Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih. Kalau kita bisa dikatakan 10 tahun yang lalu lah kurang lebihnya. Awal datang dari Damaj waktu itu. Yayasan haram, kabal makhluk bernyawa haram. Sekarang sudah punya yayasan. Sekarang berdakwah dengan apa? Dengan yayasan, mendirikan STIT, PKIT, SMPIT, bayangkan itu. Nah, sebabnya apa? Tidak lain karena fulus, zonat fulus, uang. Amnya. Itu setelah ditelusuri barakallahu fiik. Nah, ujung-ujungnya duit atau dunia, UUD. Allahul musta'an. Itu kita pantau terus ini ya, bagaimana istiqomah tidak. Karena dalil yang mereka pakai dahulu untuk mengharamkan gambar, dalilnya masih utuh. Antum buka ya ada dalilnya ya, tapi pendapatnya berubah. Itulah pendapat manusia. Coba kalau kita ngikutin dalil, ngikutin Al-Qur'an Sunnah, berubah enggak Al-Qur'an Sunnah? Berubah enggak Mas Hasan? Enggak akan berubah terus sampai hari kiamat. Al-Qur'an Sunnah qa'imatan al-haq. Al-Qur'an Sunnah senantiasa tegak di atas al-haq, enggak pernah berubah. Tapi kalau pendapat manusia, pendapat para tokoh, pendapat ustaz, pendapat syekh kadang-kadang bisa berubah. Paham ya? Kalau tidak istiqomah, makanya kalau antum bela seseorang, jangan semata-mata bela orangnya, tapi belalah orang tersebut karena berpegang teguh dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya ada semacam ungkapan, nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bis-sunnah. Kita membela seseorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya seseorang tersebut dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga bukan datnya yang antum bela. Kalau antum bela datnya, bela ustadznya, datnya, itu nanti kalau ustadznya gelimpang, ustadznya terpeleset, ustadznya menyimpang, ustadznya terdampar di lembah hizbiyah misalkan, sulit antum terentaskan. Akan terjangkit penyakit apa? Asabiyah, fanatik. Ini keliru, biarin keliru ustadznya, ustadz kami katanya. Kalau udah Syekh Fulan bicara nggak akan keliru, hati-hati. Kalau Syekh Rabi bicara nggak pernah keliru. Paham ya? Seperti itu berarti apa? Menganggap seorang itu maksum. Yang maksum itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini sekedar selingan barakallahu fiik betapa beratnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah di akhir zaman ini. Walaupun demikian, upayakan dan usahakan kita senantiasa istiqomah. Jangan pernah mundur satu langkah. Kalaupun tetap di situ istiqomah. Maju bagus, mundur satu langkah jangan pernah. Barakallahu fiik. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yutsabbitana wa iyyakum ala al-kitab was-sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.